Apakah ini akhir dari koin XRP? Di sini kita akan melihat dari technical analisanya terlebih dahulu yang ada di time frame daily. Di mana di time frame daily sendiri, XRP sudah menyentuh all time high yang baru, tetapi dia juga sudah mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu sekitar 19%. Hal ini sebenarnya masih wajar saja, dikarenakan XRP ini masih terkena di daerah support yang ada di 2,8740 sampai 2,9830. Tetapi, apakah XRP masih bisa melanjutkan kenaikannya untuk membuat all time high yang baru? Jawabannya bisa saja, tetapi ini memiliki resiko yang lumayan tinggi. Di sini saya akan membahas dari segi XRP-nya. Jadi untuk kalian yang ingin trading futures ataupun untuk berinvestasi spot di XRP, tolong simak video ini dengan baik. Jadi jika kita lihat dari time frame daily, apabila kita membeli di harga saat ini, di saat harga sedang di 3.09, jika dia menuju ke all time high-nya, kita hanya bisa mendapatkan return sebesar 18%. Dan apabila dia menyentuh all time high-nya, di mana kita bisa mengeceknya melalui Fibonacci retracement dari atas ke bawah, kita bisa melihat target kenaikan dari XRP sendiri itu bisa berada di $4,5 minimal. Lalu kalau kita lihat dari segi teknikal yang lain, banyak yang berkata ini merupakan sebuah pattern di mana XRP telah menembusnya. Tetapi jika kita memang menganggap ini sebuah pattern, XRP berarti bisa kembali ke daerah 2.18 sebelum melanjutkan kenaikannya secara signifikan. Di mana hal ini berarti kita bisa melihat penurunan XRP sebanyak 30% hanya demi mengincar reward sebesar 45% minimal. Dan ini kurang lebih sebenarnya kurang menarik, ditambah jika kita lihat dengan keadaan saat ini, banyak sekali retail yang FOMO akan XRP dikarenakan XRP terbang tinggi. Ini menjadi salah satu indikasi bahwa kita harus mulai berhati-hati. Untuk kalian yang ingin trading futures, mungkin bisa mempertimbangkan daerah 2,8 sampai 2,9 ini sebagai support yang lumayan cukup kuat untuk kalian entry long jika kalian melihat adanya tanda rejection atau harga sedang tertahan. Jikalau harga support ini di breakdown, kalian bisa menunggu dia retrace dan melakukan posisi short atau sell. Tetapi untuk kalian yang ingin berinvestasi ke XRP, menurut saya pribadi, daerah garis kuning ini itu bisa menjadi salah satu daerah untuk kita mengambil posisi buy untuk kita sebagai investor. Atau saya bilang daerah kotak hijau ini sebagai daerah untuk investor pada membeli koin ini. Karena jika kita tidak mendapatkan harga di kotak hijau atau kotak biru yang paling bawah, risk to rewardnya jadi tidak menarik untuk investor. Sedangkan jika kita mendapatkan di harga hijau, kita bisa mendapatkan potensi keuntungan minimal 110%. Dan ini jadinya jauh lebih menarik. Pertanyaannya, kenapa XRP? Karena di tengah narasi yang dominan Bitcoin sebagai store of value dan Ethereum sebagai settlement layer untuk ekonomi digital, XRP menempati ruang yang berbeda, di mana XRP merupakan sebuah aset jembatan atau bridge asset yang secara teoritis dirancang untuk menyelesaikan dislokasi dalam sistem likuiditas lintas negara. Lalu beberapa hal yang menarik itu diantaranya adalah seperti speed, finality, frictionless yang merupakan infrastruktur settlement berbasis konsensus. Di mana XRP ini tidak menggunakan proof of work atau proof of stake, tapi Ripple Protocol Consensus Algorithm atau biasa disebut RPCA. Ini membuat transaksi itu dapat diselesaikan dalam 3-5 detik, final dan irreversible, berbiaya rendah, kurang dari 0,01, dan dapat menampung lebih dari 1.500 transaction per second secara stabil. Dan dalam dunia institusi, finality dan determinisme itu jauh lebih penting dibanding throughput tinggi tapi probabilistik. Lalu ada use case nyatanya di mana institusional itu sudah cross border liquidity, di mana Ripple sudah membangun jaringan RippleNet yang memungkinkan institusi keuangan melakukan real time settlement secara global. Dan yang menariknya, XRP ini sebagai aset jembatan bersifat opsional. Namun pada pasar-pasar dengan FX liquidity rendah, XRP ini menjadi komponen yang krusial. Lalu yang berikutnya ada Ripple versus SEC, di mana kasus Ripple versus SEC ini bukan hanya soal XRP, tetapi ini adalah proxy war
tentang apakah digital aset yang dijual ke publik tanpa kontrak investasi eksplisit tetap diklarifikasikan sebagai sekuritas. Dan keputusan parsial pada Juli 2023, XRP bukan sekuritas saat diperdagangkan di pasar sekunder atau biasa kita sebut dengan exchange. Namun, penjualan ke institusi masih bisa diklasifikasikan sebagai sekuritas, yang dimana artinya jika final ruling menguatkan posisi Ripple, XRP ini bisa menjadi kripto pertama yang mendapat semi-clearance dalam konteks hukum Amerika Serikat. Lalu untuk valuasi XRP sendiri, itu tidak bisa hanya memakai pendekatan permintaan investor retail ataupun spekulan, tapi perlu dikaitkan dengan volume remittance global, friksi di FX koridor dunia ketiga, dan biaya opportunity dari ide liquidity di Nostro account. Jika 1% dari volume remittance global menggunakan XRP sebagai jembatan, ini setara dengan utilisasi on-chain ratusan juta USD per hari, di mana ini merupakan sebuah angka yang bisa mengubah trajektori harga XRP secara struktural. Untuk market cap saat ini berkisar 180-184 miliar dolar. Lalu untuk fully diluted valuation atau FDV itu sebesar 300-310 miliar, mengasumsikan semua 100 miliar XRP beredar. Dan valuasi ini menjadikan XRP berada di peringkat 3 atau 4 aset kripto terbesar sejajar dengan Ethereum dan USDT. Untuk supply dan tokenomics dari XRP, saat ini circulating supply berada di kisaran 59,1 miliar XRP atau 59% dari total 100 miliar. Lalu treasury Ripple memegang sekitar 45 miliar XRP. Penjualan oleh Ripple berpotensi mensekularisasi pasokan lebih luas. Dan yang terakhir, ada aktivitas institusional dan aset terkait. Seperti di Q1 2025, XRP ini menempati ranking ke-6 mengalahkan ADA atau Cardano dan Sol atau Solana dengan market cap 28,4 miliar US. Sebagai catatan, ini angka dari CoinLow menjelaskan mungkin hanya bagian dari circulating. Lalu, ada Wisdom Tree meluncurkan physical XRP ETP di Eropa pada akhir 2024, menunjukkan adopsi institusi secara regulated AUM akan meningkat secara signifikan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Presiden Trump mengusulkan cadangan strategis Amerika Serikat menyertakan XRP pada Maret 2025, dan ini berpotensi menjadi katalis kebijakan makro untuk XRP. Buat kalian yang selalu bertanya gue pakai broker dan exchange apa, kalian bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Kalau kamu suka dengan video ini, bisa support dengan klik tombol like-nya dan subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.